Bayangkan sebuah malam gelap di tengah samudera luas pada abad ke-14. Ombak besar menghantam sebuah kapal kayu yang berjuang melawan badai. Tidak ada kompas modern, hanya bintang di langit sebagai penuntun. Di atas geladak, berdiri seorang lelaki dengan tekad kuat. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar pelayaran, tapi sebuah misi menyebarkan cahaya Islam ke tanah Jawa. Dialah Sunan Gresik, pembuka jalan dakwah Islam di Nusantara. Maulana Malik Ibrahim lahir dari keluarga ulama terpandang. Banyak sumber menyebut ia berasal dari Samarkand, ada juga yang menyebut Persia atau Gujarat. Meski berbeda pendapat tentang asalnya, semua sepakat bahwa ia tumbuh dalam lingkungan ilmu yang kuat. Sejak kecil ia belajar fikih, tasawuf, pengobatan, dan ilmu sosial. Lingkungan multikultural membuatnya memahami bahwa dakwah bukan hanya kata-kata, tetapi keteladanan dan akhlak mulia. Dalam usia muda, Malik Ibrahim telah melakukan banyak perjalanan panjang. Bagi ulama pada masa itu, perjalanan adalah cara memperluas wawasan dan menyebarkan ilmu. Dari perjalanan inilah ia memahami berbagai bangsa dan budaya, serta menyadari perlunya dakwah yang bijak dan toleran. Perjalanan ilmiah dan spiritual itu menguatkan panggilan hatinya untuk berdakwah ke wilayah yang membutuhkan pencerahan. Tujuan dakwah pertamanya adalah kerajaan Champa, wilayah pesisir yang kini bagian dari Vietnam. Champa adalah pusat perdagangan yang ramai, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai bangsa. Di sana, Malik Ibrahim tidak hanya menetap sebagai pedagang biasa. Ia mengajarkan ilmu, mengobati orang sakit, dan dikenal karena sikap lembut serta kebijaksanaannya. Ia menikah dengan seorang bangsawan Champa dan dikaruniai 2 putra. Salah satunya kelak menjadi Sunan Ampel. Namun, Champa bukan akhir perjalanan. Dari para pelaut, ia mendengar tentang sebuah pulau subur dan damai bernama Jawa, tanah dengan budaya halus. Namun, belum banyak tersentuh dakwah Islam. Hatinya terpanggil untuk berangkat ke sana. Ia menempuh perjalanan laut panjang, penuh badai, dan ancaman bajak laut. Tapi ia tidak gentar. Ia percaya bahwa amanah dakwah lebih besar daripada rasa takut. Hingga akhirnya, garis pantai Jawa terlihat di kejauhan. Saat pertama tiba di Jawa, Malik Ibrahim tidak langsung mengajarkan ajaran agama secara keras. Ia mulai dari hal sederhana, membangun hubungan kemanusiaan. Ia hidup bersama masyarakat, membantu petani, meningkatkan sistem irigasi, dan mengobati orang sakit tanpa meminta bayaran. Sikapnya yang tulus membuat masyarakat percaya Islam diterima bukan dengan paksaan, tetapi melalui akhlak yang nyata dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendekatan lembut ini menjadi ciri khas Wali Songo. Islam hadir sebagai rahmat, bukan ancaman. Perubahan lahir dari teladan, bukan tekanan. Berkat perjuangan itu, semakin banyak masyarakat Jawa yang menerima Islam dengan kesadaran dan ketenangan. Dakwah Malik Ibrahim menjadi pondasi kuat bagi penyebaran Islam di Nusantara, hingga kemudian muncul tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Pada tahun 1419 Maulana Malik Ibrahim wafat di Gresik. Masyarakat sangat berduka karena kehilangan sosok yang selama ini menjadi cahaya kehidupan mereka. Makamnya kini berada di Gapura Gresik, menjadi tempat ziarah penuh ketenangan dan spiritualitas. Warisan terbesarnya bukan bangunan atau kekuasaan, tetapi dakwah damai yang membentuk wajah Islam di Nusantara hingga hari ini. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kelembutan dan kesabaran. Dari seorang asing yang datang dengan kapal kecil, lahirlah perubahan besar bagi peradaban Nusantara. Kisah Sunan Gresik mengingatkan kita bahwa masa depan dapat dibangun dengan kebaikan dan keteladanan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk kisah sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.